Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi pembelajaran hari ini, itu lapisan atmosfer. Nah, nanti bagaimana isi dari lapisan atmosfer, terus kemudian eh, manfaat bagi atau gejala bagi kehidupan sehari-hari. Nah, atmosfer ini adalah atmosfer berasal dari kata atmu yang berarti udara dan sphere yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Nah, sifat-sifat atmosfer antara lain, yang pertama memiliki massa dan tekanan. Yang kedua bersifat dinamis atau dapat berpindah tempat dan elastis atau dapat mengembang dan menyusut. Jadi bisa menjadi besar, bisa menjadi kecil. Yang ketiga tembus pandang terhadap semua bentuk radiasi. Yang keempat tidak berasa. Yang kelima tidak berwarna. Yang keenam tidak berbau. Terus kemudian selain unsur-unsur tersebut masih banyak unsur lain yang terdapat di atmosfer, tapi dalam jumlah relatif kecil, antara lain seperti hidrogen, helium, xenon, dan sebagainya. Dalam atmosfer terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap dan memantulkan radiasi sinar ultraviolet dari matahari, sehingga melindungi bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh panasnya sinar ultraviolet matahari. Tebalnya sekitar 1.100 km dari permukaan laut. Nah, kalau contoh, anak-anak mungkin bisa langsung membayangkan bagaimana kalau di lingkungan kita ada orang yang membakar sampah, terus kemudian apinya, asapnya naik ke udara, terus sehingga menimbulkan radiasi. Nah, apakah itu juga berbahaya? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait itu. Dan yang kedua ada lapisan atmosfer. Jadi lapisan atmosfer itu ada 5. Yang pertama ada troposfer. Nah, troposfer ini merupakan lapisan udara paling bawah dari lapisan atmosfer di antara permukaan bumi, memiliki ketebalan yang berbeda-beda pada setiap tempat. Di khatulistiwa ketebalannya mencapai 16 km di daerah, sedangkan ketebalannya mencapai 11 km, dan di daerah kutub ketebalannya mencapai 8 km. Dan lapisan yang kedua ada stratosfer. Stratosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada pada ketinggian antara 15 km sampai dengan 50 km, dinamakan stratosfer. Yang ketiga ada mesosfer, lapisan yang berada pada ketinggian 50 sampai 80 km. Lapisan ini sebagai meteor terbakar dan terurai sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Yang keempat ada termosfer. Nah, lapisan termosfer ini adalah lapisan udara di atas mesosfer sehingga ketinggiannya sekitar 80 km sampai batas antara atmosfer dengan angkasa luar. Yang kelima ada eksosfer. Nah, eksosfer ini suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Ini merupakan batas antara atmosfer bumi dengan angkasa luar. Nah, selanjutnya dampak gejala di atmosfer terhadap kehidupan. Cuaca atau iklim sebagai gejala atmosfer merupakan salah satu faktor alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Keberadaannya menimbulkan dampak atau pengaruh di berbagai bidang kehidupan sebagai berikut. 1. Ada bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian di Indonesia khususnya sebagian besar penduduknya bergerak dalam sektor agraris atau pertanian. Karakter iklim seperti curah hujan, suhu, dan musim sangat mempengaruhi pola kehidupannya. Pada zaman dahulu ketika pengetahuan cuaca dan iklim belum berkembang, nenek moyang kita sudah memanfaatkan datangnya musim bagi pola tanam. Pada musim hujan, para petani mulai turun ke sawah dan ladang untuk mengelola lahannya. Namun hari ini sawah atau ladang, khususnya para petani beras, padi, itu bisa mengelolanya dari 1 tahun menjadi 3 bulan, atau 1 tahun itu 3 kali panen. Nah, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian ini menimbulkan banyak peluang atau banyak keuntungan untuk masa sekarang ini.
Terus kemudian ada beberapa faktor-faktor iklim benar-benar dijadikan salah satu pertimbangan dalam penentuan kecocokan jenis tanaman yang akan dibudidayakan di suatu tempat. Misalnya, tanaman padi sangat cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah yang beriklim panas, sedangkan perkebunan hortikultur yang sangat baik dikembangkan di daerah dataran tinggi yang suhunya relatif sejuk. Para nelayan tradisional seringkali memanfaatkan pola angin dan musim pada aktivitas mencari ikan. Sebagai contoh, pada zaman dulu para nelayan memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk pergi dan pulang menangkap ikan di laut. Selain itu, para nelayan jarang mencari ikan pada periode berembusnya angin barat karena sering terjadi angin ribut dan disertai hujan lebat. Yang kedua, ada bidang komunikasi. Dari salah satu lapisan atmosfer bumi adalah ionosfer yang memiliki kemampuan memantulkan gelombang radio. Sifat fisik lapisan ini dimanfaatkan manusia dalam bidang komunikasi untuk penyiaran radio sehingga arus informasi dapat dengan mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. Tiga, ada bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, faktor-faktor cuaca seperti pola angin dan curah hujan sangat mempengaruhi kelancaran jalur transportasi baik transportasi laut maupun udara. Sebagai contoh, jalur pelayaran akan sangat terganggu jika terjadi angin ribut atau badai yang disertai hujan lebat. Demikian pula dalam sistem transportasi udara. Oleh karena itu, setiap hari televisi senantiasa menginformasikan perkiraan cuaca. Kemudian yang terakhir ada bidang industri. Pada industri tradisional banyak yang masih bergantung pada kondisi cuaca. Industri ini umumnya yang membutuhkan panas matahari sehingga antara lain industri genteng, batu bata, dan kerupuk. Cuaca juga memengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari. Nah, mungkin dari materi hari ini mungkin bisa direnungkan atau bisa dipahami dari siswa-siswi, teman-teman siswa-siswi. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan yang sekiranya masih mengganggu pikiran kalian, silakan ditanyakan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.